wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binanggung selaku mentor kami. Yang terhormat juga Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini dalam ruangan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tunggal, yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga memudahkan langkah-langkah kita untuk berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di SMP Negeri 1 Binanggung. Ya, ini sebenarnya adalah rangkuman dari laporan yang sudah kami buat. Ini adalah rangkumannya dimulai dari pendahuluan yang melatar belakangi kami membuat atau kami melaksanakan orientasi ini adalah setelah diangkat menjadi P3K guru, banyak membutuhkan sekali informasi sehingga instansi pemerintah menyelenggarakan orientasi P3K ini bagi kebutuhan jabatan fungsional guru. Maksud dan tujuan yaitu memahami, mengenal, dan mengaktualisasikan nilai dan etika ASN berakhlak serta tugas dan fungsi ASN di tempat kerja. Kemudian waktu dan tempat dilakukan selama 4 hari dimulai dari tanggal 20. Dan masuk pada pengenalan susunan organisasi tata kerja. Di sini kami dijelaskan tentang visi dan misi Bantai Kepulauan. Misinya berupa mewujudkan Kabupaten Bantai Kepulauan yang berdaya saing, sejahtera, dan merata. Dengan misi ada 6 poin di sini. Kemudian masih lanjut lagi pada pengenalan dan susunan organisasi tata kerja. Nah, masuk kita pada materi selanjutnya yaitu pengenalan jabatan. Kemudian ada nilai-nilai dasar ASN yang biasa disebut sudah lumrah mungkin kita dengar, yaitu berakhlak. Selanjutnya ada pengenalan manajemen kinerja organisasi. Nah, masuk pada rencana kerja. Di sini rencana kerja saya ada 12. Saya paparkan satu persatu, mudah-mudahan belum bosan bandingan. Ya, yang pertama yaitu sama dengan teman-teman, yaitu menyusun perangkat pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah. Kebetulan kurikulum yang kita pakai di sini adalah KTSP dan kurikulum Merdeka, dan saya masuk di K13 dan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka sendiri kita menyusun mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian media LKPD dan media-media ajar lainnya. Ini bertujuan untuk memandu kita sebagai guru agar lebih terarah dalam memandu murid seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini dimaksudkan agar murid tersebut bisa terwadahi dengan baik di kelas. Artinya dalam pembelajaran berpihak pada murid di sini saya melakukan analisis diagnostik. Mulai dari dia punya kesiapan belajar, kemudian profil belajarnya. Profil belajar itu terdiri atas gaya belajar sama dia punya lingkungan belajar. Itu yang sempat kemarin saya lakukan. Kemudian hari ini ingin saya kembangkan lagi di sini. Selanjutnya meningkatkan kapasitas diri. Ini dimulai dari kita mengikuti pelatihan mandiri, misalnya ada di PMM, kemudian mengikuti MGMP, KKG, atau webinar dan pelatihan atau seminar yang secara online ataupun secara offline. Selanjutnya ada program berikutnya yaitu meningkatkan literasi murid. Nah, meningkatkan literasi murid ini kemarin saya sudah paparkan program saya namanya ProSabu, program 1 bulan 1 buku yang sudah diadaptasi oleh kepala perpustakaan, di mana di situ anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih 1 buku bacaan yang mereka pilih, yang mereka minati untuk dibaca selama 1 bulan, kemudian menceritakan kembali atau menuliskan kembali dalam bahasa Indonesia, bahasa Banggai, atau bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Arab ya bahasa Arab juga. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu menciptakan kelas yang indah, kreatif, aman dan nyaman, atau saya singkat dengan kelas ikan. Ini adalah program yang saya ingin lakukan, terutama karena saya sekarang sudah diberikan tanggung jawab sebagai wali kelas. Jadi ini sementara saya laksanakan dan semoga ini akan berlanjut terus. Di mana dalam menciptakan kelas ini saya membuat pojok baca di kelas
Kemudian ada gantungan afirmatif, yang itu sementara sekarang kami rancang bersama anak kelas 8B. Selanjutnya, mewujudkan pembelajaran matematika yang gasing, gembira, asyik, dan menyenangkan. Nah, pembelajaran matematika yang gasing ini maksudnya di dalam itu diberikan ice breaking, kemudian ada pembelajaran yang bisa kita kaitkan dengan digital sekarang seperti quizzes. Itu mereka sangat termotivasi. Mereka ketika dikasih quizzes, minat untuk menyelesaikan soal itu tidak monoton, tapi berkembang. Mereka senang dalam kelas. Kemudian yang ketujuh ada meningkatkan numerasi murid. Nah, dalam meningkatkan numerasi murid ini capaiannya saya ingin anak-anak kelas 7 itu, karena memang di SD perkalian 1 sampai 10 itu banyak yang masih belum hafal. Jadi dengan program yang saya beri nama dengan Atasi Aku Cinta Numerasi, maka akan insya Allah meningkatkan numerasi murid ini. Di mana dalam program itu akan saya buat perkalian, misalnya perkalian luar tangga. Jadi ada dorang kapal perkalian, namun ada dibarengi dengan permainan di dalam luar tangga, begitu namanya. Kemudian pakai juga pembelajaran digital. Selanjutnya, mengkolaborasikan pembelajaran matematika dengan teknologi informasi. Ya, ini tujuannya jelas untuk meningkatkan kemampuan digital murid di bidang matematika dan juga di bidang informasi, teknologi informasi, di mana sekarang sudah ada AI namanya. Jadi, orang sebagai seorang guru tidak bisa menutup mata atas hal itu untuk menumbuh kembangkan potensi atau kemampuan murid di bidang digital. Selanjutnya, yang ke-9, meningkatkan kreativitas murid dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya, ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan di dalam program ini. Di dalam kegiatan ini yang ingin saya rencana kerja ini, ada program yang saya namai dengan Galang Sambal. Apa itu Galang Sambal? Daur ulang sampah menjadi barang bernilai, di mana anak-anak akan disuruh memilih barang-barang apa saja yang sudah tidak layak pakai, yang kemudian mereka daur ulang kembali, seperti itu. Kemudian yang ke-10, meningkatkan kemampuan dan prestasi murid dalam bidang matematika. Di sini program yang ingin kami buat yaitu membuat klub matematika. Untuk apa? Untuk meningkatkan prestasi murid di bidang sains, misalnya mengikuti OSN, cerdas cermat, dan lain-lain. Yang ke-11, mendorong murid untuk mencintai lingkungan. Ini kami maksudkan ada program yang namanya GGS. Apa itu GGS? Go Green School. Di mana Go Green School tersebut anak-anak disuruh untuk menanam kembali pohon-pohon, merawat kembali, kemudian mengambil sampah, menaruh sampah pada tempatnya. Jadi membudayakan itu dengan program yang namanya GGS tadi, Go Green School. Kemudian yang terakhir yaitu berkolaborasi bersama warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Nah, ini saya garis bawahi berkolaborasi yang kesemuanya rencana kerja ini tidak mungkin saya lakukan dengan tangan sendiri tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Sehingganya kolaborasi di sini bersama warga sekolah sangat saya butuhkan untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif di sini yang dimaksudkan misalnya dengan coaching, teknik coaching kepada murid, kemudian ada segitiga restitusi seperti itu. Yang seperti itu yang kami maksudkan. Oke, demikian untuk rencana kerja. Kita saran-sarannya saya beri kesempatan pertama kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Jadi misalnya nomor 4 tadi ya, meningkatkan generasi murid. Kira-kira kalau ini Ibu dalam satu program ini dia 1 bulan 1 kali, tapi di situ sudah langsung menceritakan atau menuliskan. Kalau anak-anak susah untuk bercerita, jadi dia menulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Bengali begitu. jadi oke, nanti misalnya kendalanya sudah dipertimbangkan, misalnya dalam 1 bulan itu pasti ada siswa yang tidak bisa mencapai target 1 buku itu. Apa nanti kira-kira kiat-kiatnya supaya apa ditambah lagi waktunya dari 1 bulan atau ada cara lain supaya dia bisa capai itu 1 buku? Itu sudah jadi dalam trope bayangan. Saya mengantisipasinya
artinya begini, buku yang dipilih oleh anak bukan buku yang berat, tapi buku-buku cerita yang ringan, yang hanya misalnya berapa lembar, artinya ini permulaan. Iya, mau dulu untuk membaca, artinya di situ orang sampaikan dalam bahasa sehari-hari boleh saja, artinya supaya melatih orang public speaking begitu. Kemampuan dalam fasilitas, jadi bisa nanti buat kebijakan supaya tidak memberatkan mahasiswa ya. Tidak fasilitas, maka bisa kalau di sekolah yang bisa memanfaatkan nanti yang ada di sekolah. Atau kalau ada tugas di rumah menggunakan tim, dia tidak punya, kasihlah dia arahan bagaimana supaya dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya tapi tidak diperankan di fasilitasnya di rumah. Terima kasih kepada Ibu Pani, cukup bagus program-program yang ditawarkan ini, dan semoga kita sehat bisa melaksanakan sampai sudah kita rencanakan sampai warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Menko dalam memberikan saran terhadap laporan, susunan laporan nilai dan etika. Demikianlah seminar saya kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.